Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan ya, hari ini saya akan mereview mengenai kuis kita minggu lalu mengenai first order logic ya. Jadi ini adalah sekalian untuk teman-teman persiapan UTS nanti ya mengenai first order logic ya, sebelum kita masuk ke materi inference minggu depan ya. Baik, ini adalah soal kuis kita minggu lalu. Jadi kita kemarin belajar tentang syntax dan semantics dari first order logic ya. Kita juga belajar existential quantification dan juga universal quantification ya. Nah, ini ada beberapa sentence dalam syntax dalam first order logic dan tugas teman-teman adalah untuk mematchkan sintaks dalam first order logic ini dengan English yang tepat, kalimat dalam bahasa Inggris yang tepat ya. Nah, hasil review dari quiz ini saya perlihatkan dulu sebentar ya, teman-teman. Maaf. Nah, ini ya. Hasil reviewnya seperti ini, teman-teman. Jadi saya pikir sudah cukup baik ya, teman-teman yang mendapatkan nilai 100 ada 62 orang ya. Dari total 97 orang ya yang mengambil kuliah ini. 62 orang mendapatkan 100, 20 orang mendapatkan nilai 83,33, artinya ada satu yang salah ya berarti ya. Kemudian ini ada 2 yang salah, itu ada 4 partisipan, kemudian 3 yang salah, itu ada 5 partisipan dan seterusnya ya. Jadi tidak terlalu besar lah ya persentase partisipan yang nilainya masih kurang dari 83,3. Jadi minimal ada 5 soal ya yang bisa teman-teman kerjakan ya dari seluruh 6 soal tadi. Ya, jadi bagus sekali. Ini tadi soalnya ada 6 kan ya? Soalnya ada 6 tapi jawabannya ada 8 ya. Dan dari 6 soal ini teman-teman sudah mampu menjawab ya rata-rata 5 sampai 6 soal ya sudah bisa dijawab oleh teman-teman. Jadi bagus sekali, artinya teman-teman sudah paham saya harap ya dengan materi ini ya. Tapi tidak ada salahnya kita review kembali ya supaya lebih paham lagi. Oke, kita mulai dari soal pertama ya, teman-teman. Ini ada notasi seperti ini ya, sintaks first order logic seperti ini. Nah, ini bagaimana sentence dalam bahasa Inggris yang tepat. Kita lihat di sini adalah existential quantification ya, artinya there exists X gitu ya. There exists X ya, X big, X and X is a cat. Jadi there exists X, ada X di mana X itu besar, big, dan X itu cat. Ya. Jadi yang mana nih? There exists X berarti bukan yang all cats atau all big ya. Jadi bukan all ya, tapi there is ya kan? There exists X ya. Jadi artinya ada suatu benda ya, di mana bendanya itu besar dan bendanya itu adalah cat ya. Artinya yang mana? Ya ini ya, F ya. There is a big cat. Ya. Ya, there is a big cat. Oke, baik. Lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua adalah there exists X, ya, dimana jika X-nya itu big, maka X-nya itu cat. Jadi kalau kita bayangkan suatu himpunan ya, dari suatu himpunan X itu, kita sudah pilih sebagian ya, karena di sini ada tulisan there exists X. Ya, jadi dari suatu himpunan, kita pilih sebagian dari himpunan tersebut, there exists X, dimana kalau dari yang kita pilih itu X-nya big, maka X-nya itu cat. Nah, gimana cara bilangnya nih dalam bahasa Inggris? All cats are big. Ini kan pengertiannya jika X-nya itu big, maka X-nya itu cat. Apakah all cats are big? Belum tentu ya. Ya, oke. Terus bagaimana dengan there is a small thing or a cat? Bagaimana dengan all big things are cat? Everything is a big cat. All cats are small. There is a big cat. All small things are cat. There is a big thing or a cat. Nah, yang paling mudah kita lihat karena ini there exist ya. Jadi kita lihat semua option-option yang there exist ya. Bukan option yang all. Karena kalau option yang all itu kan pasti universal quantification kan pakainya ya. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi all ini kita eliminasi dulu. Pilihan-pilihannya ini nggak mungkin ya kan. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ya, karena there exist. Nah, sekarang sama everything juga nggak mungkin ya. Nah, ini karena everything itu juga universal quantification ya. Nah, sekarang kan ini udah jelas ya. Ini adalah existential quantification. Berarti pilihannya hanya B, F, dan G. B, F, dan H, sorry.
Ya. Sekarang there is a small thing or a cat. Kita belum tahu ya, karena seperti ini kan. Nah, terus yang F, there is a big cat. There is a big cat tuh kan tadi yang ini kan ya. There is a big cat tuh yang ini kan F tadi ya. Nah, ini there is a big cat tuh yang ini. Berarti bukan ya, ini eliminasi. There is a big thing or a cat. Nah, ini kita nggak tahu karena kalimatnya masih seperti ini. Artinya apa? Untuk menentukan apakah jawaban untuk ini adalah B atau H, ya berarti kita harus ingat dulu logical equivalence ya, terutama yang hukum yang implication elimination ini ya. Karena tadi kita kan punya sentence-nya seperti ini ya. Ya, alfa, jika alfa maka beta. Nah, ini bisa kita ubah menjadi negasi alfa atau beta. Nah, ini adalah implication elimination rule ya. Jadi ini adalah ekuivalen ya. Ini dengan ini, sentence ini dengan sentence itu ekuivalen ya. Artinya tadi yang nomor 2 ini ya, big X maka cat X. Nah, itu bisa kita ganti menjadi negasi big X atau cat X. Nah, setelah ini kita ganti, nah ini jadi lebih mudah ya. Ini kan there is ya. Tadi optionnya antara B dan H kan ya, karena yang lain sudah hilang ya, udah nggak dipakai. Tapi terlepas dari itu, kita sudah bisa baca di sini there is a small thing ya, negasi dari big kan small ya. There is a small thing or a cat ya. Artinya jawabannya adalah yang B ya, seperti itu ya. Terlepas dari pilihan-pilihan tadi yang mana yang sudah kita eliminasi, terlepas dari itu karena kita sudah ganti dengan logical equivalence, ini jadi lebih mudah untuk membacanya ya. Kita bisa langsung pilih salah satu dari keseluruhan ini lagi kalau memang mau ya. Jadi tapi untuk saran saya ya silakan dipilih aja dulu mana yang kira-kira mungkin gitu. Nah, setelah itu cari yang karena tidak ada jawabannya, maka ya terpaksa teman-teman ubah dulu ya dengan logical equivalence. Oke ya, bisa ya? Oke, baik kita lanjut ke yang question ketiga, oke ya. Question ketiga adalah yang ini ya. There exists X ya, di mana X-nya itu big atau X-nya itu cat. Ya, ini sudah jelas ya, ada di yang tadi yang H ya. There is a big thing or a cat. Ya, sudah jelas ya. Semua yang tadi universal quantification bisa teman-teman hilangkan ya, karena nggak mungkin all atau everything ya, pasti there is ya, karena ini sudah jelas, ini adalah existential quantification ya. Oke, kemudian masuk ke soal yang keempat. Yang keempat gimana nih? Yang soal yang keempat adalah untuk semua X, maka X itu big dan X itu cat. Mana? Nah, ini yang there exists atau there is kita eliminasi dulu ya. Ini kan eliminasi nih, ini eliminasi, ini eliminasi. Untuk semua X, X itu big dan X itu cat. All cats are big, gimana? All cats are big? Enggak ya, enggak tepat ya. Karena ini untuk semua hal-hal yang ada di X itu semuanya besar dan semuanya cat ya. Jadi bukan catnya yang besar, tapi semua yang ada di himpunan itu adalah besar dan kucing, besar dan cat. Ya, big dan cat. Jadi apa? Berarti yang lebih tepat yang D ya. Semua itu adalah besar dan juga adalah kucing ya. Harus dua-duanya benar, dua-duanya terpenuhi. Ya, tidak hanya cats-nya saja yang big, tapi semua hal ya, karena ini kan universal quantification ya. Semua hal adalah cat dan semua hal adalah big gitu ya. Everything is a big cat ya. Oke ya. Baik, lanjut. Sekarang yang kelima. Bagaimana dengan yang kelima? Ya, all big things are cat. Ya, sudah jelas ya, karena ini untuk semua X, maka jika X itu besar, X itu adalah cat. Ya, nah kalau yang A ini kebalikannya ini ya, jadi kalau kita mau bilang all cats are big, berarti untuk semua X, ya, ini untuk yang A itu untuk semua X, ya, jika X itu adalah cat, gitu ya, cat X, jika X itu adalah cat, maka sudah pasti X-nya itu adalah big. Gitu ya. Ini untuk yang option A. Ya kan? Untuk semua X, jika X itu adalah cat, maka X itu big. Artinya all cats are big. Gitu kan? Kalau yang ini, untuk semua X, jika X-nya big, maka X itu adalah cat. Berarti all big things are cat. Karena big-nya dulu kan. Jika big, maka cat. Gitu ya. Gitu ya.
Kalau yang ini kan kebalik, jika cat maka big ya. Jadi jangan bingung di situ ya. Oke ya, bisa diikuti. Oke. Baik, masuk ke yang pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah ini. For all x ya, x is big or x is a cat. Ini sudah kita tandai gitu yang mungkin-mungkin atau kita hilangkan lah ya. Yang ini tidak mungkin, there is, di sini there is, ini there is. Karena ini kan existential quantification ya. Sementara di sini kita pakai universal quantification ya. Oke. Gimana nih? All cats are big, all big things are cat. Everything is a big cat. All cats are small, or small things are cat. Nah, kalau everything is a big cat ini kan nggak mungkin ya. Karena everything is a big cat itu kan yang ini kan ya, yang ini. Everything is a big cat itu kan yang ini ya. Jadi ini sudah diambil oleh option yang oleh pertanyaan yang keempat ya. Ini juga all big things are cat juga yang ini ya. Tapi nggak tahu apakah masih berlaku untuk yang ini atau enggak. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Sekali lagi, kita ingat lagi logical equivalence, terutama yang implication elimination ya. Jadi tadi apa? Tadi kan kita punya sentence-nya alpha or beta, kan ya? Nah, alpha or beta itu equivalence dengan negasi alpha maka beta. Ya. Jadi ini tinggal kita pindahin aja negasi-negasinya kan, ya. Jadi kita punya sentence-nya alpha or beta, kita ganti dengan negasi alpha maka beta. Oke ya. Artinya yang tadi, yang pertanyaan nomor 6 ini ya, ini kan alfanya, ini alpha, ini beta. Nah, kita ganti dengan negasi alpha maka beta. Artinya negasi dari big X maka cat X. Nah, kalau sudah kita ganti gini jadi lebih mudah kan? Yang mana nih ya? Untuk semua X, maka jika X is small, maka X is a cat. Ya. Jadi yang mana? All small things are cat. Itu ya. Itu adalah salah satu cara untuk membaca ini. Cara membaca lainnya adalah for all X, X is big or X is a cat. Itu bisa juga ya. For all X atau all things are big or a cat. All things, everything is big or everything is a cat ya, seperti itulah. Jadi bisa juga ya, tapi karena tidak ada di optionnya ya, maka terpaksa kita pakai logical equivalence dulu ya. Nah, terus kita ubah sentence-nya. Nah, baru bisa kita nyatakan bahwa all small things are cat. Oke? Ya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman. Silahkan direnungkan kembali ya. Kalau kita ngomong bahwa semua benda adalah besar dan semua benda adalah cat, semua benda adalah besar atau semua benda adalah cat. Maka semua benda itu either dia big atau dia cat. Artinya bisa kita nyatakan bahwa kalau bendanya kecil, kan dia nggak ada di sini ya. Sementara ini kan harus benar nih sentence-nya. Kalau dia kecil kan nggak ada di big sini kan, maka sudah pasti small things itu masuknya ke kategori cat, ya kan? Betul kan? Nah, makanya ini jadi benar, all small things are cat. Karena kalau bendanya itu tidak masuk di kategori big ya, maka dia harus masuk di kategori cat. Artinya all small things are cat. Atau sebaliknya juga bisa, ya kan? Kalau benda-benda itu tidak masuk di kategori cat, maka dia harus masuk di kategori big, ya kan? Untuk membuat si ini betul kan ya? Artinya gimana? All things other than cat is big. Kita bisa bilang gitu kan? All things other than cat are big ya gitu ya bahasa sentence apa grammarnya ya? Sorry, grammar saya salah tadi. Ya. Jadi all things other than cat are big. Jadi kalau bukan kucing pasti besar gitu. Ya, karena kan ini dunianya tadi dunia di mana semuanya itu big atau semuanya itu cat. Jadi kalau dia kecil sudah pasti cat. Kalau dia bukan cat sudah pasti besar. Begitu ya, teman-teman ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini tadi ya. Dan silahkan diingat kembali yang ini tadi ya, logical equivalence untuk tadi ya mengubah-ubah dari satu sentence ke sentence lain gitu ya, tapi yang ekuivalen gitu ya. Oke ya.
Oke, karena itu sudah selesai, maka kita summarize sedikit tentang first order logic ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, first order logic ini lebih luas dibandingkan propositional logic ya. Di mana dalam first order logic ini terdapat objects dan relations. Dan sama seperti propositional logic ya, first order logic itu juga punya syntax dan semantics. Syntax itu adalah formal structure of sentences, sedangkan semantics itu adalah arti dari sentences atau the truth of sentences in models. Ya, baik, itu sedikit review dari saya mengenai first order logic. Selamat belajar untuk UTS teman-teman, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.